Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke ya, berikutnya kita masuk ke modul 2 tentang fungsi, grafik fungsi, dan operasi pada fungsi. Nah, nanti di modul 2 ini itu biasanya yang sering keluar itu terkait dengan domain natural. Jadi nanti kita harus pahami dulu bagaimana aturan-aturan yang ada pada domain natural. Terus juga yang kedua biasanya itu terkait dengan ini nih, operasi pada fungsi. Jadi di sini kita tulis ya, operasi pada fungsi. Jadi teman-teman juga harus pahami nih terkait dengan operasi pada fungsi. Terus yang biasanya juga keluar itu tentang fungsi komposisi. Oke, jadi ini ya fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini biasanya yang ditanya itu terkait dengan domainnya. Baik itu domain F bundaran G atau domain G bundaran F. Nanti akan kita coba bahas ketiga ini di modul 2 ini karena ini tuh yang sering keluar. Nah, yang pertama kita akan masuk ke domain natural. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa itu domain. Jadi domain itu merupakan daerah asal. Jadi daerah asal itu biasanya itu berupa nilai. Jadi kita misalkan punya suatu fungsi ya. Di sini tuh ada fungsi fx misalkan. Nah, jadi di sini tuh kita memasukkan nilai x. Kita memasukkan nilai x ke dalam ini, nanti hasil dari ini tuh ada nilainya. Ada nilainya. Gitu. Nah, kalau ada nilainya, maka ini itu merupakan domain. Gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu angka, terus kita masukkan ke dalam fungsi, ternyata fungsinya itu menghasilkan nilai. Maka di sini tuh bisa kita katakan si angka yang kita masukkan tadi itu merupakan domain. Gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi misalkan saya punya fungsi fx nih. Terus saya masukin x sama dengan 2 ke dalam sini. Nah, ternyata setelah saya masukkan ini tuh menghasilkan misalkan nilai 8 gitu. Nah, maka ini itu x sama dengan 2 ini merupakan domain. Nah, terus ada kasus lagi saya masukin x sama dengan 3 ke fungsi fx. Nah, ternyata nanti ini tuh menghasilkan tidak ada nilainya. Tidak ada nilai. Nah, karena tidak ada nilai, maka x sama dengan 3 ini bukan domain. Gitu. Jadi, sekilas tentang domain itu kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke domain alami atau domain natural. Nah, di domain alami atau domain natural ini ada beberapa ketentuan. Jadi, di sini akan saya coba buatkan dulu catatannya ya. Ada catatan di sini. Yang pertama, kalau kita menemukan bentuk fungsi polinom. Jadi di sini kita tulis fungsinya itu polinom. Polinom itu gimana? Polinom itu yang fungsinya itu memiliki pangkat-pangkatan aja gitu. Jadi contoh ya, contoh di sini saya tulis contoh. Contoh polinom itu misalkan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2 gitu ya. Nah, ini tuh bentuk polinom gitu. Nah, kalau menemukan bentuk polinom kayak gini, nanti domainnya itu sama dengan x elemen bilangan real gitu ya. Jadi nanti domainnya x elemen bilangan real. Atau bisa kita tulis juga domainnya itu kayak gini, minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Atau ada juga yang menuliskannya domainnya itu R gini. Oke, nah jadi kalau kita menemukan bentuk polinom maka domainnya itu x elemen bilangan real. Nah, cara penulisannya ini sama aja nih. Bebas nih mau pakai yang mana. Terus yang kedua biasanya itu fungsi yang ada akar ya. Jadi kita tulis akar gitu. Nah, kalau kita punya di sini kita contohin ada suatu akar dari fungsi gitu. Jadi akar di sini tuh ada dalam kurungnya akar kotak gitu. Nah, maka kalau kita menemukan bentuk akar kayak gini, yang di dalam akarnya ini itu lebih besar dari 0. Gitu. Jadi si kotaknya ini, kotak ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau kita menemukan bentuk akar, maka di dalam akarnya ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Terus yang ketiga, di sini catatannya kalau kita menemukan bentuk pecahan. Ya, jadi kalau kita menemukan bentuk pecahan, contoh kita punya A per kotak gitu ya. Nah, kalau kita menemukan bentuk pecahan kayak gini, si kotaknya itu nggak boleh sama dengan 0. Gitu, oke. Jadi catatannya kalau kita menemukan bentuk pecahan, si kotaknya ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi samalah ya di kaidah matematika bahwa kita nggak boleh membagi dengan 0.
kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu biasanya bentuk kombinasi ya. Jadi bentuk kombinasi dari polinom, terus bentuk akar, terus bentuk pecahan. Kayak gitu. Nah, saya akan coba berikan sedikit contoh ya. Contoh misalkan di sini tuh saya punya soal kayak gini. Jadi saya punya fx. Nah, di mana soalnya itu kayak gini, 2x min 1 gitu. Nah, ini kan polinom ya. Dibagi ini masuk ke pecahan. Dibagi dengan akar kotak kayak gini. Gitu ya. Jadi ini merupakan kombinasi dari polinom. Polinomnya itu yang ini, terus yang akarnya itu yang ini, terus yang pecahannya itu ini. Nah, gimana nih kalau kita menemukan bentuk kombinasi ini? Nah, kalau kita menemukan bentuk kombinasi kayak gini ya, polinomialnya abaikan. Jadi abaikan polinomnya. Jadi polinomnya kita abaikan. Nah, terus kita coba cek akarnya dulu ya. Jadi yang pertama kita cek akar dulu. Nah, ingat ya di akar tadi bahwa nilai di dalam akarnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi si kotaknya ini itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang kedua kita cek akarnya. Akarnya itu yang di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian baru kita cek pecahannya. Jadi kita cek pecahannya. Nah, di pecahan kalau kita masih ingat bahwa pembaginya ini itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di akar ini kotaknya lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, kotak ini kan di sini kan sebagai pembagi ya di sini. Nah, kalau di akar kotaknya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena di pecahan sama dengannya ini nggak boleh nih. Tanda sama dengannya ini nggak boleh. Jadi nanti hasil akhirnya kotak lebih besar dari 0. Tanda sama dengannya hilang gitu. Jadi kalau kita menemukan bentuk kombinasi, jadi nanti domainnya itu kayak gini. Gitu. Domainnya kita cari dengan bentuk kayak gini maksudnya. Kemudian selain domain alami, kita juga harus paham tentang operasi pada fungsi. Kalau operasi mah gampang ya. Jadi kita punya fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Hasilnya ya ditambah aja gitu. Atau penulisannya bisa kita tulis kayak gini. Jadi penulisan fx ditambah gx bisa ditulis kayak gini. Terus juga pengurangan sama aja. Terus untuk bentuk perkalian juga sama aja ya. Tinggal ganti tandanya. Terus pembagian ya tinggal kita bagi ya. Jadi tinggal kita bagi fungsi f terhadap fungsi gx-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh ya. Contoh di sini saya punya fungsi fx-nya itu sama dengan x, terus gx-nya sama dengan x pangkat 2. Kalau ditambah fx ditambah gx ya udah kita tambahin aja. Fx-nya itu x ditambah sama gx-nya x pangkat 2 gitu. Terus kalau dikurang ya tinggal kita ubah tanda plusnya jadi kurang. Terus kalau kita kali ya tinggal kita kali x dikali dengan x pangkat 2 jadinya x pangkat 3. Terus kalau dibagi ya tinggal kita bagi ya. Jadinya x dibagi dengan x pangkat 2. Atau sama dengan 1 per x gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke soal tahun lalu ya. Tahun 2023. Nah, soal ini akan saya bahas di video berikutnya ya. Supaya video ini nggak terlalu panjang.